nunggu motor lewat dulu, mobil ding. Hai, balik lagi di channel Anam Irfani. Udah lama banget ya gak bikin video panjang, jadi ya sekarang lah waktunya untuk bikin video panjang. Mohon maaf kalau suara aku agak bindeng karena sekarang lagi pilek, dan mohon maaf juga kalau nanti ada suara background kodok di belakang. Ya gak tahu deh, ini emang agak susah buat nyari waktu yang tepat buat record. Oke, jadi kemarin tuh ada yang nanya di Instagram, Pi, gimana sih caranya nyari tiket pesawat yang murah, atau tipsnya tuh gimana sih biar bisa dapat tiket pesawat yang murah gitu. Nah, buat teman-teman yang belum pernah naik pesawat atau mau jalan-jalan ke Bangkok tapi baru pertama kali nih mau naik pesawat tuh, nyari tiketnya gimana gitu biar murah. Mari kita bahas. Jadi sebenarnya harga tiket pesawat itu kan nggak kayak bis atau kereta yang fix gitu ya. Naik turunnya jauh banget gitu. Kalau bis atau kereta kan naiknya mungkin waktu lebaran, liburan, arus mudik, arus balik ya kayak gitu-gitulah ya. Kalau hari biasa-biasa gini kan ya normal lah ya. Nah, kalau harga tiket pesawat itu beda, jam malam beda, jam pagi beda, hari Minggu beda, hari Rabu beda. Naik turun banget lah harganya. Kayak hidup kita. Oke, masuk tips nih. Pertama yang harus kita perhatiin adalah fleksibilitas waktu kita. Semakin fleksibel waktu kita, semakin berpeluang kita untuk dapat tiket yang murah. Contoh kalau misal kita mau berangkat di tanggal antara 1 sampai 10 gitu ya, dan ada harga tiket murahnya di tanggal 5, ya kan kita bisa ambil gitu tanggal 5-nya. Karena waktu kita fleksibel. Nah, tapi kalau waktu kita nggak fleksibel, misalnya nih, mau nggak mau kita harus berangkatnya tuh tanggal 8, dan pulangnya tanggal 24, kira-kira kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngikutin harga tiket di tanggal itu kan. Ya jadi kayak fleksibilitas waktu kita itu juga penting untuk nyari tiket murah. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, pesennya jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari itu sekitar sebulan sebelum hari H lah ya minimal. Kayaknya 2 bulan sebelum keberangkatan itu tiket pesawat udah mulai pada keluar deh. Kayaknya ya, kamu bisa cek sendiri. Jadi kalau misal kamu mau berangkat di awal bulan Juni, itu bulan Mei awal kamu udah harus nyari tiketnya. Atau akhir April itu udah mulai nyari tiket juga gak apa-apa. Sebulan sebelum keberangkatan kan. Dan di pertengahan Mei-nya kamu udah harus pegang tuh tiketnya. Udah harus dapat tiket tuh. Karena biasanya harga tiket pesawat itu semakin mepet hari keberangkatan itu semakin mahal. Kalau sebulan sebelum keberangkatan itu kira-kira masih murah lah ya. Terus seminggu setelahnya makin mahal. Seminggu setelahnya lagi makin mahal lagi, apalagi besoknya, itu udah bisa dibikin buat PP kali. Kalau kamu mau berangkat besok dan beli tiket pesawatnya hari ini, udah fix kamu itu orang kaya. Ya gimana, kayak mau beli tiket bis aja ya, berangkat besok belinya sekarang. Terus tips yang ketiga, kamu bisa banding-bandingin harga di semua platform, di semua aplikasi tempat jualan-jualan pesawat tuh, kayak di Traveloka, tiket.com, Pegi-Pegi, ya mana aja lah. Atau langsung cek ke websitenya maskapai-maskapai sekalian juga bisa. Dibandingin dulu lah ya harganya yang paling murah mana gitu. Nah, lanjut tips yang keempat itu jam tengah malam. Ini nggak terlalu fix ya tipsnya, cuman aku dulu pernah ada pengalaman kayak gini. Katakanlah hari ini aku ngecek harga tiket pesawat tuh ada harga yang murah, tapi aku belum yakin nih aku berangkatnya kapan. Jadi aku nggak berani ambil tuh tiketnya. Nah, waktu aku udah dapet waktu untuk berangkatnya ya kan, dan itu sama waktunya sama harga tiket yang murah itu, aku cek lagi dong, ternyata harganya udah nggak ada. Terus ya besoknya lagi aku cek lagi, nggak ada lagi. Besoknya lagi aku cek lagi, dan akhirnya aku beli di harga yang nggak semurah yang itu, dapat harga normal gitulah ya. Nah, terus setelah aku dapat tiket harga yang normal itu, aku iseng kan, aku ngecek lagi tengah malam, nggak sengaja gitu ngecek, iseng aja gitu. Ternyata harga yang murah itu keluar lagi dan sama persis seperti yang aku cek di awal tadi. Jadi aku agak kecewa sih, ngapain aku cek ya. Nah, semenjak saat itu aku jadi sering kalau ngecek tiket pesawat itu malam-malam, tengah malam gitu, setelah jam 12 malam gitu aku baru ngecek. Ya nggak selalu dapat harga murah sih, tapi sering aja gitu ada nongol harga murahnya gitu. Mungkin logikanya tuh gini, tiket pesawat kan bisa di booking ya. Jadi kalau misal kita ada tiket pesawat murah terus kita booking, otomatis kan yang ada di aplikasinya mungkin hilang gitu kan. Karena udah kita booking. Tapi dalam masa booking itu kan ada waktu untuk kita membayarnya. Setelah kita check out kan ada masa tuh buat membayar ya kan. Ya kalau misal kita jadi bayar ya otomatis ya hilang kan. Tapi kalau misal kita nggak jadi bayar, kayak cancel lah, nggak jadi berangkat hari itu, nggak jadi bayar gitu. Nah, mungkin itu keluar lagi waktu kayak gitu, dan mungkin refreshnya tengah malam. Ya ini ya menurutku aja sih, itu teoriku aja gitu, nggak tahu sebenarnya gimana. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Tapi kalau nggak perlu begadang pun juga nggak masalah sih. Yang penting jauh-jauh hari aja lah, itu lebih aman. Nah, kalau boleh sedikit cerita, aku pernah dapat tiket pesawat yang paling murah itu tuh dari Jakarta ke Kuala Lumpur waktu mau ke Thailand ya kan.
Kan aku lewatnya Jakarta, Kuala Lumpur, terus dari Kuala Lumpur ke Hatiai gitu. Nah dari Jakarta ke Kuala Lumpur itu dapatnya cuma 200.000. Nah tapi aku dapat tiket harga cuma 200.000, aku tinggalan pesawatnya. Sayang banget ya, dapat harga tiket yang paling murah tapi aku ketinggalan pesawatnya, jadi ya nggak dapat murah ya akhirnya. Seingatku gara-garanya ketinggalan pesawat itu gara-gara aku mampir ke Monas ya kan. Jadi ya kan aku belum pernah ke Jakarta, maksudnya belum pernah jalan-jalan ke Jakarta sebelumnya, cuma mampir-mampir doang ya. Aku penasaran lah ya, ya pengen nyobain lah ke Monas gitu. Waktunya kan agak senggang tuh ya kan, jadi aku mampir dulu ke Monas. Sekarang aku lagi ada di Jakarta untuk transit karena aku hari ini mau balik ke Thailand, tapi lewatnya Jakarta gitu. Karena kan belum pernah ke Jakarta, jadi ya mampir ke Jakarta gitu. Perasaan waktuku saat itu tuh udah bener, aku jalan ke bandara aja santai banget loh. Nah tapi aku lupa kalau aku dititipin temanku bagasi yang harus dicek in dulu. Dan biasanya aku nggak pernah bawa bagasi, aku cuma bawa tas ransel gitu kan yang taruh di bagasi kabin. Jadi AirAsia itu boarding gate-nya kan ditutup 20 menit sebelum keberangkatan. Boarding gate ya pintu untuk masuk ke pesawat gitu. Itu 20 menit sebelum keberangkatan. Kalau aku nggak bawa bagasi, nggak check in bagasi, nggak bawa koper gede gitu yang harus masuk ke bagasi, mah santai aja gitu kan. Nah tapi waktu yang ini yang aku ketinggalan itu tuh aku harus check in bagasi dulu, di mana check in bagasi itu ditutupnya 1 jam sebelum keberangkatan. Nah jadi ya akhirnya ketinggalan kan, nggak bisa tuh di check in nyusul gitu, nggak bisa. Ya namanya orang lupa lah ya, mau gimana lagi. Akhirnya ya aku beli tiket pesawat lagi, nggak beli sih, cuman kayak dapat penalti gitu. Ya next time lah ya aku ceritain untuk yang ketinggalan pesawat ini, ntar kepanjangan. Ini lanjut lagi ke tips selanjutnya dulu. Intinya aku ketinggalan pesawat gitulah ya. Tips selanjutnya, jangan terbang di weekend. Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya harganya mahal. Yang murah itu seingatku hari Selasa, Rabu, Kamis. Rabu sih kayaknya yang paling murah. Ya kamu bisa cek ya, coba dicek. Bener gak? Terus kalau bisa jangan waktu liburan, kayak liburan sekolah, lebaran. Ya intinya waktu-waktu liburan itu biasanya harganya lebih mahal ya. Kayak bis kereta juga kayak gitu kan, apalagi pesawat. Nah, terus untuk informasi dikit, nanti kita ke Bangkok 2025. Buat yang belum tahu bisa cek di video playlist ini ya, aku kasih videonya. Besok kita itu ngepas banget di Songkran, jadi pas waktu liburan gitu, hari tahun barunya Thailand ya kan. Harga tiketnya mungkin agak sedikit lebih mahal, tapi untuk anggaran yang udah kita bikin sebelumnya insya Allah cukup lah ya, semoga ya kan. Tips selanjutnya yaitu tips ke-6, itu kamu bisa ayam udah mulai berkokok. Oke, tips ke-6 itu kamu bisa langganan ke email maskapai penerbangan kayak AirAsia, Lion Air, Garuda. Ya Garuda harganya lumayan ya. Ya gak apa-apa lah, itu kamu coba bisa langganan ke email-email, itu biasanya kan dapat email promosi gitu tuh. Nah, itu biasanya ada promo-promo yang kamu bisa cek di situ. Itu biasanya ada loh harga murah di email-email maskapai kayak gitu. Bisa kamu manfaatin lah. Jadi ya kali aja dapat harga murah dari promosi-promosi yang dikirim via email itu. Kamu bisa coba. Lanjut ke tips yang ke-7. Cara ini cukup rumit, ribet banget, tapi menurutku sangat worth it. Caranya tuh bandingin harga antara direct flight, penerbangan langsung, transitnya di mana, berapa lama, itu kita bandingin semuanya. Ini cukup ribet, bukan cukup lagi sih, ribet banget karena ya kita harus bandingin satu-satu. Tapi menurutku sangat worth it karena aku lebih sering dapat harga murah yang bandingin kayak gini daripada yang asal langsung beli aja gitu, nggak dibanding-bandingin dulu. Dan biasanya aku dapatnya transit, aku lebih sering transit gitu, yang aku beli tiket pesawatnya terpisah, itu aku lebih sering dapat harga murah. Nah, untuk bandingin harga yang transit ini, misal dari kota A ke B, dari kota A ke C, A ke D ya kan, itu karena ribet banget dan nantinya bakal panjang, butuh penjelasan yang ekstra, aku akan bikin videonya terpisah, aku bikin khusus untuk yang transit ini nanti. Jadi gitulah kira-kira tips cari tiket pesawat yang murah menurutku. Kalau ada yang lebih mantap, coba bisa tulis di kolom komentar, kali aja ada yang lebih mantap lagi yang belum aku tahu, biar teman-teman yang lain juga bisa pada tahu. Atau kalau ada yang salah bisa dikoreksi aja ya kan, kayak misal yang tengah malam tadi itu kan fix atau enggaknya itu menurutku aja gitu, bisa dikoreksi di kolom komentar. Dan untuk penerbangan yang transit tadi, perbandingan harganya nanti aku akan lanjut ke video
selanjutnya gitu. Sekalian aku mau cerita tentang yang ketinggalan tiket, yang ketinggalan pesawat tadi. Aku juga bakal bikin videonya terpisah nanti biar gak kepanjangan aja, ini udah panjang banget. Oke, gitu aja dulu. Untuk yang belum tahu tentang Bangkok 2025 bisa cek di video ini, dan untuk yang pesan buku nanti aku akan kasih infonya lagi di Instagram ya. Kalau buku, info lebih lengkapnya di Instagram. Semoga bisa cepat jadi. Sekarang lagi proses ISBN, kemarin udah proses ISBN, terus ada problem, terus daftar lagi. Ya agak ribet emang kalau mau bikin ISBN ya, harus jelas semua dan apa namanya ya, syaratnya banyak gitulah ya. Semoga bisa cepat, dan kalau bisa bulan-bulan ini udah mulai bisa dicetak gitu. Semoga, doain. Oke, segitu dulu, dan gas terus sampai Bangkok.